Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dong pastinya. Dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan di kesempatan kali ini kita berada di seri prediksi saham. Jadi kita akan memproyeksi sebuah harga saham, dalam hal ini saham Antam ya kan. Adapun yang menarik, judul yang saya angkat tuh bayangan resesi dan kenaikan harga komoditas merupakan sentimen bagi Antam. Nah, gitu. Jadi memang kalau kita bicara tentang resesi yang akhir-akhir ini ya semakin di semakin ramai gitu ya di kalangan pengamat keuangan dan ekonomi dunia juga. Dan ternyata satu sisi itu ada peluang gitu, maksud saya kita bisa mengambil sebuah peluang gitu atau mencari peluang ya dengan kenaikan harga komoditas gitu ya. Ketika resesi ataupun krisis terjadi, memang harga-harga komoditas ya, begitu pangan ataupun komoditas sumber daya alam, tambang segala macamnya itu memang cenderung naik guys gitu. Oke. Karena apa? Karena tingginya permintaan itu untuk mengamankan kebutuhan atau pasokan kebutuhan energi dan segala macamnya lah gitu. Nah, dalam hal ini tentunya salah satu yang menjadi daya tarik sendiri itu emas gitu ya kan, nikel dan emas gitu ya. Sebenarnya banyak juga sih, bisa minyak juga ya kan, bisa. Kemarin kita tahu CPO ya, harga sawit itu benar-benar tinggi sehingga menyebabkan harga minyak goreng juga naik ya kan. Dan juga penguatan mata uang kurs dolar tentunya di sini. Nah, oke, tapi saya mau fokuskan ke saham Antam ini sendiri ya, mana sebelum saya mau lebih lanjut nih, saya izinkan mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya di channel YouTube Maulana Nur Sobri, baik itu dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, yuk ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar mendapatkan konten dari channel YouTube Maulana Nur Sobri. Dan juga jangan lupa untuk follow dan dukung juga podcast My Pod Story di kanal podcast Anda. Oke. Di sini kita akan melakukan analisa fundamental rasionya lebih tepatnya dengan menggunakan platform RHB smartphone ya tentunya ya. Di situ kita menggunakan varian ARO, nanti kita akan kombinasikan untuk analisa sentimennya dengan berita yang ada di emiten ini gitu. Dalam hal ini tentu saja yaitu saham Antam ya kan. Nah, adapun konten ini saya buat di tanggal 23 Juli 2022 maksud saya, mohon maaf. Jadi memang saya buat di hari Sabtu gitu guys, di kala sempat ada waktu gitu untuk update gitu, oke. Dan tentunya konten ini disclaimer on, mudah-mudahan tetap bisa menjadi media buat teman-teman untuk referensi ya, informasi lah paling tidak. Kita mulai dari RHB Tresmat versi smartphone-nya ya. Ini ada yang baru sebenarnya, nanti saya sudah buat sih sebenarnya untuk konten apa aja nih platform dari RHB ini yang baru itu seperti apa gitu. Tapi pertama kita mulai dari rasio fundamental aneka tambang TBK yaitu Antam, kode sahamnya. Kalau di penutupan Jumat kemarin ya di tanggal 22 2022 itu di tanggal 22 Juli 2022 maksud saya, Antam ini ditutup di level harga Rp1.780 per lembarnya gitu. Nah, rasio-rasio akan kita fokuskan. Sebenarnya sih kita fokus ke rasio-rasio yang untuk trader juga bisa bermanfaat gitu ya kan. Contohnya seperti ini, EPS, ada price earning ratio, PBVS, ROA dan ROE gitu. Nah, langkah pertama kalau kita lihat dari ROE, kita lihat dari PER-nya terlebih dahulu ya. PER dari si Antam ini kan 7,30 kali ya. Artinya ini kita memilih saham itu yang range-nya dari 2 sampai mungkin kisaran 11, 12 atau bahkan kita toleransi sampai 15 lah gitu. Karena kalau di atas itu berarti udah tergolong tinggi ini saham gitu. Tapi kalau masih di bawah 11 atau di bawah 12 itu masih tergolong murah dan menarik lah untuk kita perhatikan, untuk kita koleksi misalnya bagi investor ya gitu. Nah, Persine rasio ini, lalu juga ada PBVS gitu. Nah, PBV ini kita memilihnya dari range 1 sampai 2 kali. Di bawah 1 atau kurang dari 1 itu tergolong under value. Kalau di atas 2 itu sudah over value, artinya secara valuasi harga itu dia tuh udah mahal gitu guys maksudnya.
Kita juga ada ROA, ROE dan juga DER ya. Pastikan ini utangnya jangan sampai lebih dari rasio industrinya. Nah, kita akan beralih ke sisi kanan ini tadi ya, di sini. Ini platform baru dari Aro ya, di Value Analyzer. Nanti teman-teman semisal mau buka akun di RHB silakan aja, saya sudah menyertakan di kolom deskripsi nantinya guys gitu. Oke, sini ada price earning rasionya. Langkah kedua setelah kita memastikan bahwasannya rasionya itu di bawah 12 atau 15 kali si PR-nya dan juga BVS-nya di bawah 2, selanjutnya kita akan membandingkan dengan yang ada di industrinya rasionya gitu guys. Oke, di sini PR-nya kan ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang di sini kan di Aro-nya itu 7,05 ya. Kalau yang di sini 7,30. Oke, mana yang mau saya pakai? Bebas sih sebenarnya sih teman-teman, bebas aja mana yang mau teman-teman pakai. Tapi kalau memang waktunya mepet ya sudah, teman-teman tinggal ikutin yang di sini saja guys gitu. Kalau memang teman-teman masih bisa bolak-balik aplikasi ya kan, pakai yang 7,30 gak apa-apa. Sama aja kok sebenarnya, nggak terlalu jauh selisihnya gitu. Di sini PR-nya ya kan, ini 7,05 atau 7,30 per si emiten ini melawan 29,48 kali per dari rasio industrinya. Artinya apa? Itu jauh di bawah per rasio industrinya gitu guys. Karena kalau si emiten ini di atas 15 kali pernya atau bahkan di atas per si industrinya, maka itu berarti cerminannya apa maksudnya, saham si emiten ini harganya itu udah lebih tinggi dari industrinya gitu guys. Maksudnya kan kita ada perusahaan kompetitif juga ya Siantam ini kan, seperti MDKA juga ya kan gitu. Nah, lalu juga ada PBV ini, dia masih 1,85 kali guys gitu, melawan 2,01 kali. Nah, ini masih meskipun mepet 2 tapi dia masih relevan lah, kalau kita bilang sih dia masih under value di sini guys gitu. Oke. ROE industrinya dia di atas ya, jauh. Ini kalau di ROE industrinya itu kan 7,95%, tapi ROE si emiten ini 26,28% guys gitu. Jadi masih relevan lah. Sedangkan DER-nya, rasio utangnya ini juga masih jauh di bawah rasio utang si industrinya ya. Kalau di sejenisnya itu rata-rata 0,50 gitu. Tapi kalau Antam ini 0,41 kali. 0,41 kali ya betul. Gitu rasio si DER-nya ini tadi gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada under value. Di sini PEG analisisnya tuh masih under value juga ya kan. Lalu juga ada rasio PEG-nya 0,03 ya, ini masih menarik untuk kita perhatikan. Dan fair value estimasinya itu di harga Rp2.257,02 per lembarnya. Jadi kalau dari valuasi si Aro ini mengatakan bahwasanya Antam ini harusnya kalau secara fair value-nya tuh di harga Rp2.257 per lembarnya gitu. Tapi kalau secara rata-rata industrinya ya dengan estimasinya sih kira-kira di Rp3.164,13 per lembarnya. Jadi 3.164 itu harga estimasi dari industrinya gitu guys. Tapi berapakah realnya sih dari harga saham si Antam ini? Maaf sih saya Java kemarin, saya ganti ntar lagi ya. Jadi Antam, kita baca dulu sentimennya gimana ya guys ya. Di sini sentimennya, kalau yang mau Java kemarin saya sudah sempat update, tinggal diikuti aja kok. Oke, sebenarnya sih ada sentimen ini ya, ada sentimen yang kurang baik lah buat Antam karena mereka tuh kalah kasasi kalau nggak salah kemarin tuh. Beritanya di awal ini kok, di awal ini dia. Jadi kalah kasasi emas 1 triliun rupiah gitu sama Antam tuh, jadi sempat tumbang dia di awal ini ya, di awal bulan ini ya, di awal bulan Juli ini ya, di tanggal 6 Juli lebih tepatnya gitu. Tapi overall sih kalau dari segi valuasi tadi kan kita udah bisa baca. Kalau memang resesi ini masih terus digaungkan ya kan, ancaman resesi terus jadi bayangan, jadi momok gitu, artinya itu sebuah sinyal bahwasanya nantinya harga komoditas ini bisa naik lagi gitu. Nah, ini yang memang kita harus hati-hati guys di fase-fase atau masa-masa resesi ini. Kita harus hati-hati, kita harus benar-benar money management ya, kontrol banget gitu, yang sampai kita sampai miss money management maksudnya gitu. Jadi benar-benar kita harus stay on the track gitu. Pastikan Anda hanya membeli sesuai dengan kebutuhan Anda dan kemampuan Anda gitu ya kan. Jangan semata-mata mengejar keinginan, tapi kebutuhan dulu dicukupkan, baru setelah itu Anda bisa menabung, saving, dan kalau masih ada dana lebih silakan Anda untuk gunakan untuk investasi gitu. Sediakan untuk dana darurat, dan apabila sudah ada baru Anda bisa menggunakan untuk investasi gitu. Itu saran aja sih dari saya. Oke, itu saja guys untuk sentimennya tadi ya kan. Selama
ini masih terus diteriakkan nih di dunia keuangan dunia ya, atau di dunia perekonomian, berarti nantinya ini akan menggeret harga komoditas otomatis akan naik gitu. Peluangnya ke sana. Dan itu yang menyebabkan sentimen positif ke saham Antam. Kenapa? Karena dengan harga emas atau harga tembaganya naik, maka otomatis ya kan harga nikel naik ya kan, maka otomatis akan berpengaruh juga ke income dari Antam itu sendiri, si emiten ini maksud saya, seperti itu guys. Oke, langsung saja kita akan evaluasi dengan IPS 243,92, maka berapa sih harga saham Antam itu sendiri. Nah, ternyata paling tidak harga saham Antam ini menurut estimasi saya ya, setelah saya evaluasi, dia kisaran di Rp2.205,6 per lembarnya. Ini target harga yang menurut saya cukup relevan, tapi ingat sekali lagi disclaimer on ya, konten ini yang cukup relevan dengan sentimen dan juga situasi yang ada sekarang gitu. Oke, seperti itu guys kurang lebihnya. Jadi proyeksi harga saham Antam ini di kisaran Rp2.205,6 per lembarnya. Oke. Oke, itu saja dari saya. Tetap memperdalam dan memperluas hasanah pengetahuan investasi Anda. Ya kan, saran saya tetap berkonsultasi, berkomunikasi dengan praktisi yang ada, baik itu dengan brokernya ataupun dengan analis sekuritasnya, ya, agar Anda bisa mengambil keputusan yang sangat bijak dan cenderung aman gitu. Jadi kita take the risk but manage the risk juga. Oke guys. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya di channel YouTube Maulana Nur Sobri. Maka dari itu jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan update dari konten saya. Juga follow akun podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri pastinya. Oke, itu dari saya, dan patuhi protokol kesehatan. Bagi yang belum vaksin, jangan lupa untuk vaksin agar kita segera keluar dari masa pandemi dan endemi, sehingga nantinya perekonomian kembali ceria lagi gitu. Dan yang untung tentu saja para trader juga investor dong, karena apa? Pasarnya akan semakin membaik seperti itu ya. Oke, itu happy lucky happy trading. Salam saya buat teman-teman semua, stay safe healthy. Salam juga buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.